Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini teman-teman, kita bakalan kembali melakukan updates untuk altcoin. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman yang sedang panikan melihat cryptocurrency market yang selama 1-2 hari terakhir terutama itu terkoreksi cukup dalam. Terlebih lagi Bitcoin sudah jebol di bawah 40.000 yang merupakan major supportnya. Tidak heran kita juga melihat altcoin ikutan terkoreksi. Namun di video hari ini saya pengen bagikan perspektif yang menurut saya jarang sekali orang bahas, oke? Yang menurut saya sangat penting untuk diketahui, dan juga teman-teman kira-kira apa nih yang bisa kita expect berikutnya, lalu kira-kira koin-koin dan project-project mana saja yang bisa kita jadikan watchlist ketika ada koreksi dalam seperti ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat di coin market cap sendiri, dalam 24 jam terakhir saja ada penurunan sebesar 5,02% dari total kapitalisasi pasar kripto global. Dan Bitcoin mengalami penurunan 4%. Kita juga bisa expect altcoin yang mengalami penurunan yang sedikit lebih banyak. Itu adalah hal yang lumrah, teman-teman. Kalau kalian lihat Ethereum terkoreksi 6%, ada yang koreksi 9%, bahkan ada yang sampai 10%. Begitu ya. Jadi intinya ya 1-2 hari terakhir tentunya bukan hari yang baik untuk para investor Bitcoin maupun altcoin. Tapi ada satu perspektif teman-teman yang harusnya kalian sadari sampai sekarang. Adalah bahwa yang pertama teman-teman, kita harus tahu market itu tidak bergerak hanya ke satu arah. Akan ada kenaikan, akan ada penurunan. Baik itu di bull market maupun di bear market. Ketika kita berada di bull market, akan ada rally, diikuti koreksi atau pullback, diikuti lagi continuation dan rally berikutnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kita ukur gitu ya, katakanlah Bitcoin, dari area bottom di 15.500, itu kita itu masih naik 150%. Bahkan dengan koreksi yang sudah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Contoh berikutnya, Ethereum. Kalau kita ukur dari area bottomnya di sini yang kurang lebih berada di $885, kita masih berada 150% di atasnya. Tetapi menariknya, kita bisa melihat keadaan market sekarang itu sepertinya cenderung berada dalam keadaan extreme fear. Banyak orang kemudian panikan dan menjual semua portofolio mereka. Dan perlu kalian ingat teman-teman, bahwa beberapa minggu yang lalu, 180 derajat berbeda dengan yang kita lihat hari ini, secara sentimen. Di mana pada saat itu, semuanya sangat optimis. Tidak lain tidak bukan karena tentunya rumor seputaran spot Bitcoin ETF. Belum lagi ada event halving untuk tahun ini. Membuat cryptocurrency market sentimennya itu sangat-sangat bullish, positif. Tapi itulah yang kemudian kalian bisa sadari bahwa sentimen di market cryptocurrency itu sangat amat dinamis. Bisa berubah dalam sekejap, teman-teman. Tetapi itu karena kebanyakan investor kemungkinan tidak mengerti dan masih banyak yang awam gitu. Bahwa yang namanya market yang nggak selamanya naik dan nggak selamanya turun. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, ya Ethereum masih berada jauh di atas bottomnya, teman-teman. Ini adalah sebuah koreksi yang wajar. Dan bukankah teman-teman banyak yang mengatakan, kok saya mau beli koin ini, tapi udah terlanjur naik banyak banget nih. Kira-kira masih worth it nggak ya untuk beli sekarang atau saya harus tunggu koreksi dulu? Atau ada yang mengatakan, kok saya mending tunggu koreksi aja lah, nanti baru saya beli lagi, sekarang terlanjur tinggi. Saya yakin pasti sebagian besar dari teman-teman ada yang termasuk di salah satu kubu yang tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah kesempatannya. Kalian pengennya dapetin koin dengan harga murah, gitu kan? Nah, sekarang dikasih kesempatan dalam bentuk koreksi. Misalnya, kalau di Indonesia mungkin lagi hype-nya katakanlah render gitu kan, dibahas di mana-mana. Karena mungkin digaungkan oleh Bro Timothy Ronald. Sangat gencar gitu ya, sehingga
exposure dia kan besar gitu ya. Membuat banyak sekali orang kemudian all in, ada yang invest, dan juga banyak juga yang nanya, kok kalau render sekarang masih worth it nggak atau dibeli gitu kan? Harganya naik terus, kapan turunnya gitu. Nah, teman-teman, saat-saat seperti inilah di mana kalian akan bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kalian. Di mana kalian bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi kemudian biasanya yang terjadi apa? Biasanya ketika dikasih pullback-nya, kalian justru ketakutan lagi untuk masuk ke market. Nah, ini kejadian klasik yang saya bahas di TikTok saya beberapa hari yang lalu. Ketika harganya naik terus-menerus, kalian tanya kapan koreksinya. Ketika kalian dikasih koreksinya, kalian bertanya, wah kok ini boleh nggak dibeli nih, takutnya turun lagi gitu. Kalian justru takut ketika membeli harganya dikasih lebih murah. Jadi saya nggak ngerti mindset-nya itu seperti apa gitu loh. Jadi teman-teman, ini justru adalah peluang menurut saya pribadi untuk teman-teman yang belum sempat punya exposure terhadap koin-koin kesayangan kalian, koin-koin yang kalian suka atau yang baru saja kalian temukan yang menurut kalian projectnya solid. Ya kalian belinya tentunya pada saat pullback, pada saat koreksi. Jangan tunggu harganya udah keburu naik lagi, ke high baru lagi, kalian baru ribet lagi nanya, wah kok ini udah naik lagi nih kok, kemarin saya ketinggalan, sekarang boleh beli nggak? Nah itu yang selalu kejadian. Jadi teman-teman, koreksi yang kita lihat di sini bagi saya adalah sesuatu yang sangat sehat untuk terjadi di kripto. Dan yang kedua, ini justru adalah peluang menurut saya pribadi untuk teman-teman yang kemarin belum sempat untuk mempunyai atau membeli kripto-kripto kesayangan kalian di harga yang sesuai kalian mau. Nah ini kalian kasih harga murah lagi gitu loh. Nah, menurut saya pribadi gitu ya, kalau misalnya kita akan rebound dalam waktu beberapa minggu ke depan, terutama di Bitcoin, maka kita juga bisa melihat ada recovery yang cukup cepat terjadi di altcoin. Walaupun tidak pasti ya, kadang-kadang kita juga bisa melihat altcoin sedikit lagging gitu. Artinya Bitcoin naik duluan, udah naik kenceng, kemudian start konsolidasi lagi, baru biasanya altcoin menyusul. Tapi intinya kalau misalnya Bitcoin sudah rebound, cepat atau lambat biasanya altcoin juga akan menyusul. Begitu kan? Nah, beberapa koin yang mungkin bisa teman-teman jadikan watchlist kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk membeli dip kali ini. Mungkin diantaranya bisa render, gitu kan salah satunya. Saya sudah sampaikan ini sebagai salah satu watchlist saya juga, tapi saya baru akan membeli ketika harganya mencapai area yang saya mau. Kurang lebih di 2,9 sampai 2,5 dolar. Menurut saya ini akan menjadi area demand, start kembali masuk. Oke, kemudian Dogecoin. Saya tahu Dogecoin beberapa hari terakhir membuat roller coaster yang tentunya mengocok-ngocok emosi para investor Doge juga. Kemarin sempat ada isu bahwa akan ada kolaborasi antara Xpayment dengan Dogecoin. Itu baru rumor teman-teman, tapi itu udah berhasil membuat Dogecoin tiba-tiba meroket sampai ke area 0,09, tapi kemudian reject lagi setelah nyentuh ke area trendline. Nah ini juga tetap akan menjadi salah satu watchlist saya, terlebih lagi ada rumor seperti kemarin teman-teman. Oke lah sekarang kita mendapatkan rejection lagi, tapi perlu kalian ingat bahwa ini adalah rumor teman-teman. Dan sewaktu-waktu rumor tersebut bisa kembali datang. Dan Dogecoin termasuk salah satu project yang menurut saya kenaikannya belum sesignifikan top coin lainnya. Kalau kita lihat Solana, kalau kita lihat Ethereum, itu dari bottomnya udah naik banyak banget gitu kan. Sedangkan Dogecoin, kalau kita ukur sampai ke top, lokal top kemarin saja itu cuma naik 86%. Kalau kita ukur di harga sekarang, itu cuma kurang lebih 30%. So, memang belum saatnya Doge, tapi akan ada masanya untuk Doge. Saya yakin. Dan kalau Doge biasanya bergerak, itu dia nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Modelnya bisa seperti ini. Seperti ini. Dan dalam waktu yang singkat, itu bisa rally sangat kencang. Area mana yang bisa diperhatikan kalau misalnya kita mau masuk ke Doge? Area 0,07 sampai 0,66. Bagi saya di situ. Kemudian yang berikutnya, yang juga sempat saya bagikan adalah MUBI. Yang juga sekarang mendekati area demand. Jadi ini adalah salah satu fungsi. Ketika ada pullback, ya kita bisa melihat altcoin kesayangan kita masuk ke area yang kita mau lagi. Nah, kalau kalian ketakutan lagi untuk masuk, ya saya juga nggak ngerti mau ngapain lagi gitu kan. Ketika harganya lagi naik kenceng-kencengnya, kalian tanya kapan masuknya kok. Tunggu koreksi aja deh.
Ketika dikasih koreksi, kalian justru takut masuk. Jadi nggak bakalan masuk kalau seperti itu. Ya memang semuanya datang dengan resiko, teman-teman. Apakah ada garansi bahwa kita akan bounce dari area-area yang kita highlight di sini? Tentunya tidak ada. Tapi kalau kalian tidak mengambil resiko tersebut, ya sampai kapanpun kalian tidak akan bisa cuan juga. Orang kalian selalu ketakutan kok. Lagi naik kalian nggak berani beli, lagi turun juga nggak berani beli, ya nggak usah jadi investor. Udah paling benar kayak gitu. Ya kan? Jadi, MUBI juga menjadi salah satu watchlist. Jadi, itu adalah beberapa yang menurut saya akan menghasilkan bounce yang signifikan. Dan juga ada satu lagi, teman-teman, ICP, yang beberapa waktu terakhir itu sepertinya sangat kencang kenaikannya. Oke. Sentimennya juga terlihat sangat positif. Dan kalau misalnya kita dikasih sampai ke area 9 sampai 8 dolar di sini, saya rasa ini akan bisa menjadi area untuk start kembali akumulasi. Oke. Jadi itu adalah beberapa koin yang sedang saya pantau untuk sekarang, yang tentunya akan saya manfaatkan dan saya lakukan akumulasi jika mencapai area-area yang tadi saya sebutkan. Dan sekali lagi teman-teman, koreksi yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Di setiap cycle, hal ini terus-menerus terjadi. Kalian jangan expect bahwa yang namanya bull market itu kenaikannya akan seperti ini ya. Saya gambarkan saja biar kalian bisa mengerti, bisa relate gitu. Kalian jangan expect pergerakannya seperti ini, teman-teman. Nggak ada. Oke, pergerakannya adalah seperti ini. Jadi bukan tanpa hadangan gitu loh. Akan ada pullback di pertengahan jalan, dan kadang pullback-nya itu nggak terlalu dalam, kadang pullback-nya bisa dalam. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Dan kita di rata-rata altcoin itu semuanya masih berada di atas area local bottom-nya kok. Ya kan? Jadi kenapa kalian harus panikkan, terutama untuk kalian yang investor gitu. Kalau kalian yang traders, gitu kan, ya berarti untuk sekarang harusnya kalian ada beberapa yang terkena stop loss kalau misalnya kalian masih buy. So what? Itu adalah bagian dari perjalanan juga. Kalian namanya trading nggak bisa expect setiap saat profit. Pasti akan ada masa di mana kalian akan loss atau bahkan loss trade. Kalau kalian tidak mampu menghandle hal tersebut, ya kalian juga nggak bisa jadi seorang traders. Jadi intinya teman-teman, untuk video hari ini apa yang mau saya sampaikan? Yang pertama, koreksi yang kita lihat di sini adalah sebuah hal yang wajar terjadi. Yang kedua, justru dalam fase koreksi seperti ini bisa kalian manfaatkan sebagai peluang untuk yang kalian kemarin belum sempat menyerok mungkin dengan harga sesuai dengan keinginan kalian, sekarang kalian dikasih harga lebih murah. Yang ketiga, teman-teman, kalau kalian selalu panik setiap kali ada koreksi yang kita lihat seperti ini terjadi, maka menurut saya kalian tidak terlalu cocok untuk investasi di cryptocurrency. Karena cryptocurrency adalah aset kelas yang volatility-nya paling tinggi di antara aset kelas lain. Mungkin kalian lebih prefer ke saham, atau mungkin ke reksadana, obligasi, yang volatility-nya nggak terlalu tinggi, atau mungkin forex gitu. Jadi, itu adalah beberapa pesan yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. So, kalau misalnya kalian merupakan investor, ingat, apa yang membedakan kalian nantinya menjadi seorang investor yang sukses dan juga yang menjadi pecundang adalah kesabaran dan kedisiplinan kalian. Dan untuk menjadi seorang investor bukan hal yang mudah, karena di pertengahan jalan selalu akan ada cobaan yang datang, salah satunya adalah koreksi seperti ini. Nah, kalau kalian mampu melewati semua hal tersebut dan bersabar menunggu sampai nanti kita sudah berada di fase optimis masuk ke euforia, maka di sanalah kalian akan menjadi seorang pemenang. Dan teman-teman kalian lainnya yang tidak bersabar, yang selalu panikan, itu biasanya bakalan mengatakan, wah kamu mah hoki aja kemarin, nggak jualan gitu. Kalau saya udah sempat jualan, walaupun cuannya dikit. Gitu ya. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.